benar sekolah kalau terjadi pecah pembuluh darah atau hal di sini. Ya, tadi katanya berapa? Yang menjadi penyakit itu kira-kira 4 jam. Itu pun kalau gadgetnya itu main di dalam 1 harian, ya. Jadi tidak boleh lebih dari 4 sampai 5 jam. Ya, dalam penelitian kami, saya kebetulan staf pengajar di FKUI. Dalam penelitiannya mahasiswa juga main gadgetnya banyak. Karena apa? Semua sari pustakanya dilihat dari gadget juga untuk pedoman-pedoman kepustakaannya. Jadi memang waktu luangnya itu dipakai untuk bermain gadget. Padahal diharapkan anak-anak mau bergerak di waktu luang itu. Apa saja, bergerak, jalan boleh, lari boleh, sendiri boleh, berteman boleh, ya. Nah, kalau berteman misalnya kalau anak-anak bermain bola, ya. Bermain bola untuk anak-anak beda dengan yang remaja. Kalau main bola anak-anak, tendangannya belum pas ke tempat tujuan. Kalau yang remaja sudah harus pada tempat tujuan, ya. Jadi biasanya ada faktor motoriknya yang lebih baik bagi anak-anak. Iya, jadi ada lagi yang mau tanya, udah tahu ya, udah terjawab ya tadi ya. Jadi nggak boleh lebih dari 4 jam. Jadi jangan ditawar-tawar mamanya, belum 4 jam, nanti nggak sakit kena jantung. Nah, kalau kita makannya banyak juga itu bermasalah. Untuk itu harus ada sinergis atau ada yang keluar, ada yang masuk energinya. Yang masuk itu dari makanan kita sehari-hari. Yang keluar itu dari aktivitas kita. Tergantung kalau dia sama ya, kalorinya misalnya 300, ini 300 ya aman gitu ya. Nah, ini kita kan banyak duduk sekarang anak-anak karena gadget itu sendiri. Nah, ini magernya ya, banyak sekali ya. Bahkan mager itu bisa menimbulkan orang malas. Tengok gambar keempat, dia menggerakkan gadgetnya aja malas, dia pakai kaki, nggak mau gerak sama sekali. Nah, ini yang akan menimbulkan penyakit-penyakit seperti, silakan next. Ya. Nah, kalau disebut di Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mager itu adalah kurang aktivitas fisik dan bisa menimbulkan obes atau berat badan yang berlebih karena memang makannya banyak tapi nggak mau bergerak. Nah, itulah yang menimbulkan penyakit-penyakit ini, penyakit sendi tulang, ada penyakit jantung, ada penyakit gula. Ada yang turunan penyakit gula di sini? Sakit gula tahu apa ya? Diabetes, ya. Itu yang gula di darahnya banyak karena selnya tidak bisa memasukkan gula ke dalam sel-sel tubuh. Karena apa? Karena insulinnya sudah malas bergerak karena tadi nggak mau bergerak tadi ya. Oke, lanjut. Nah, kalau dia aktif tadinya, ada perubahan pola hidup saat ini. Kalau kami dulu selalu main engklek namanya, ada main lomba karung dan lain-lain, manjat pohon. Sekarang kan udah jarang, main ini aja gitu anak-anak. Nah, itu sebutnya tadi ya sayang, tadi ada screen time. Kalau kita lama memegang screen time, disebutkan di sini rata-rata 5 jam per hari, maka ada hubungannya orang-orang malas itu dengan penyakit jantung. Hati-hati. Nah, jadi penyebab kematian di dunia ini akibat penyakit tidak menular itu adalah kegemukan, ada diabetes, ada hipertensi, termasuk stroke yang sedang diajari di sana, itu penyakit jantung dan osteoporosis. Jadi sebaiknya beraktivitas fisik lah setiap hari. Lanjut. Nah, anak adalah populasi khusus. Jadi perlu perhatian. Kalian adalah anak dan remaja. Jadi perlu perhatian khusus. Seperti saya juga harus perlu perhatian khusus. Saya adalah lansia, ya kan? Lansia, bayi, anak, balita, remaja itu adalah populasi khusus. Ada tahu lagi yang lain? Apa? Siapa saja yang menjadi populasi khusus? Ada yang tahu?
ibu hamil. Nah, itu populasi khusus. Kalau dia bergerak harus ada syarat-syaratnya. Ibu menyusui juga demikian. Nah, ini adalah pertumbuhan kita. Perhatiannya pada apa? Berat badan dan tinggi badan. Apakah kalian pernah menimbang berat badan? Pernah. Kalau tinggi badannya? Hati-hati, sekarang banyak stunting ya. Orangnya bukan hanya kecil, kerdil, tetapi ininya juga kurang baik. Nah, kalau kita berolahraga, ini kita jalan. Apalagi tadi yang main basket, itu pasti otaknya juga lancar. Karena apa? Pembuluh darahnya melebar dan bergerak. Kemudian dia terampil melakukan dribble ya dan lain-lain. Nah, ini dia. Dari bayi tentunya kita tahu bahwa selain tumbuh kembangnya dari tinggi badan, berat badan, tentu dari fisiknya. Fisiknya apa? Kalau dedek bayi itu mulai telungkup, mulai duduk, mulai berdiri, mulai berjalan, mulai berlari. Nah, kalau kalian lebih daripada itu, misalnya tadi saya bilang menendang bola, sudah berpikir di sini dari sana, kemudian ada bola, saya menendang harus dengan kaki kanan untuk mencapai gawang. Jadi pakai kaki kanan atau kaki kiri. Nah, itu adalah bagian-bagian yang bagian youth ya. Jadi anak-anak remaja penting sekali tahu. Lanjut. Nah, kecepatan pertumbuhan ini umur 10 sampai 12 tahun pada perempuan. Siapa yang umurnya 10 sampai 12 tahun di sini? Ya, kecepatan pertumbuhannya saat ini. Jadi harus benar-benar nutrisinya dari makanannya ya, protein terutama, yaitu apa? Protein apa contohnya? Ada yang tahu? Contoh protein, ya? Oh no, itu bukan protein. Apa? Ya, ayam. Telur itu putihnya itu telur itu banyak sekali proteinnya. Perlu untuk tumbuh. Tempe, yes. Aduh, hebatnya ini papa. Ben ini hebat loh ya. Apalagi? Roti itu karbohidrat. Ya. Ya, milk, susu. Ikan paling baik ya, karena ikan itu mengandung protein, ada kalsiumnya, ada vitamin D ya. Nah, itu penting sekali. Jadi anak-anak perempuan 10 sampai 12 tahun disitulah cepatnya pertumbuhan itu. Mungkin sudah haid bisa juga. Nah, kalau laki-laki di 12 sampai 14 tahun. Siapa di sini sepertinya di sana ya? 12 sampai 14 tahun. Siapa di sini yang umurnya 12 sampai 14 tahun? Ada perubahan suara? Adakah perubahan suara sudah mulai? Alhamdulillah ada. Ini Kak, belum. Ya, suaranya mulai. Belum. Gitu ya. Ada jenggotnya? Ya? Belum, sebentar lagi. Nah, penutupan daripada lempeng pertumbuhan itu adalah pada usia 18 tahun perempuan dan laki-laki 20 tahun. Ini kalau lihat gambarnya memang kurang besar ya. Ada pertumbuhan tulang itu. Tulang itu hidup seperti rambut kita. Dia dirusak, dibentuk dan dimineralisasi. Jadi tulang itu memang sangat berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tulangnya tipis, rapuh, kita jalannya jatuh malah ya. Ada lansia banyak demikian. Tapi anak-anak juga yang mager, hati-hati loh. Ya, oke lanjut. Papa Ben. Nah, saya bukan mengarang sendiri. Saya dari buku. Tahun 2020 saat pandemi, ya, Badan Kesehatan Dunia mengeluarkan buku khusus anak-anak, ada khusus untuk lansia. Untuk anak-anak ternyata aktivitas fisik ini pada anak dan remaja akan meningkatkan kebugaran jantung parunya, itu nomor 1. Kemudian juga meningkatkan kesehatan sehingga tekanan darahnya terkontrol, gula darahnya terkontrol, lemaknya juga terkontrol. Juga kesehatan tulang, tadi sudah kita sebutkan ya. Kemudian kognitifnya apa? Gampang belajarnya gampang, mengingatnya gampang, kemudian diuji lagi gampang. Karena apa?
Karena tadi bergerak tadi ya, keterampilan bermain bola dan lain-lain. Nah, kesehatan mental juga, nggak ada anak yang murung aja. Anak sekolah minggu nggak boleh murung ya, bener ya, nggak boleh murung. Nah, kemudian disarankan anak-anak, nah anak-anak dan remaja ingat dulu, berapa menit kita harus bergerak sehari? Ada saya tulis di situ adalah saran dari Badan Kesehatan dulu, 60 menit sehari minimal. Jadi kalian kalau tadi siapa tadi yang bergerak 30 menit boleh, kemudian 30 menit lagi boleh. Keluar bermain harus bergerak. Kalau Ketaro ada nggak Ketaro? Iya Ketaro. Ketaro ini orangnya ya mantap banget. Opung seneng banget lihatnya karena bergeraknya. Coba lihat, ototnya juga bagus. Kakak juga ya kak. Karena apa? Karena berolahraga dilatih ototnya. Sehingga di masa tuanya minimal kayak saya lah bisa gerak, ya kan? Nah, kemudian tentunya tidak boleh anak-anak intensitasnya tinggi ataupun sedang, tidak boleh yang rendah. Oke, lanjut supaya mendapatkan manfaat. Ini dia ya. Langsung saya jiplak dari buku Badan Kesehatan Dunia 60 minutes ya, 60 menit harus bergerak. Itu penting ya. Dan kemudian kalau bisa bermain keterampilan seperti tadi, basket, ada yang mungkin soccer dan lain-lain. Lanjut sedikit lagi. Nah, inilah dia latihan ketahanan jantung, bisa berlari, bisa bersepeda, bisa di kolam berenang. Nah, bisa di basket. Nah, frekuensinya harus tiap hari bergerak. Minimal 60 menit. Oke, setuju ya? Tiap hari kalau kita belum bergerak, ayo bergerak. Jalan-jalan di rumah juga boleh, ya. Lompat-lompat atau naik turun tangga, tapi hati-hati. Minimalnya skala 5, skala 6. Ada yang lebih berat ke Kalau skala 5 kita sudah ngos-ngosan. Nah, itu bagus untuk anak-anak. Tapi kalau belum pernah bergerak, mulailah dari skala yang lebih rendah dulu ya. Nah, itu dia contoh-contohnya untuk melatih jantung paru kita. Nah, yang untuk gambar keempat itu skillnya dapat, jantung parunya dapat, kekuatannya dapat karena ada melompat ya, melompat. Itu penting, berlari itu penting. Baik, sedikit lagi Papa Ben. Nah, nanti kita akan sedikit bergerak ya. Saya menciptakan senam untuk anak-anak. Kalau kalian mau searching di senam 3M ABC, nah itu ada. Tapi nanti kita yang versi pendeknya aja, yang 6 menit. Nanti contoh masing-masing ya. Nah, ketahanan latihannya adalah di awal pemanasan kita tepuk tangan, memberi salam, dan kemudian ada 6 jalan untuk mencuci tangan. Ada 6 apa aja? Coba kasih tahu. Siapa yang pintar di sini? Cara mencuci tangan. Ada? Bagaimana? Jangan langsung begini. Ayo kita sama-sama nanti supaya nggak terlambat. Ini penting sekali. Ya airnya, ya udah ada air. Cari air. Oke, sama-sama ya sekalian begini. Ayo sama-sama, jangan lupa. Di kedokteran, anak-anak mahasiswa kedokteran ini harus. Nih 1. Kemudian yang kedua dengan punggung satunya lagi. Kemudian selipan jari. Kemudian saling mengunci. Berarti di sininya ya. Mengunci. Kemudian begini. Kemudian apa lagi? Ini dulu ya, jempol dulu. Udah lupa ya, udah nggak COVID. Udah nggak COVID lupa. Kemudian terakhir, benar. Terima kasih. Kita nanti lakukan sambil senam ya. Demikian, karena kami membuatnya ini waktu masa COVID. Nah kemudian nanti di ketahanan jantung parunya, aerobiknya ada 8 gerakan. Itu langsung berubah. Siap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi ada permainan basket di sana, ada main skipping di sana. Dan kemudian gerakan peralihannya adalah gerakan ksatria bertopeng. Gimana ksatria bertopeng? Kok nggak tahu?
yang gitu loh. Ya. Nah, kemudian intensitasnya sedang ya, ringan sampai sedang. Oke, lanjut untuk. Nah, ini nanti ada cuci tangan, kemudian kita dance, kemudian ada seperti main basket, ada seperti bermain skipping ya, hanya tangannya yang diputar. Baik, selanjutnya habis. Terima kasih buat anak-anak sekalian. Ayo kita bergerak supaya kita mendapatkan kesehatan. Kalau mencegah lebih baik daripada mengobati. Benar nggak? Ada pepatah itu ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau dokter Nick di sana dia mengobati, jadi agak susah ditangkap untuk anak-anak. Jadi sebaiknya kita mencegah. Ayo kita berdiri. Semuanya kita ikutin ya gerakan-gerakannya. Yang pertama nanti pemanasan yaitu mencuci tangan. Kebalik. Iya betul. Oke. Yang kita latih ini untuk ketahanan jantung parunya, tapi nanti waktu main basket keterampilannya perlu, kemudian tangannya harus demikian kan ya, supaya kuat tulang-tulang tangannya. Karena yang gampang patah memang tulang tangan, kemudian pangkal paha, dan juga tulang belakang. Jadi kalau kita melompat anak-anak, dia sudah nabung tulang dengan baik ya. Yang 6 menit. Tapi jangan ya, bukan tidak boleh. Bangsa ini semua dibatasi, ya, dibatasi, kita nggak boleh. Ya, nih, makin tinggi tensi selama itu. Oke, kita ada 15 menit ya, bergerak ya. Apa sayang? Nanti sini aja, jangan ikut ini dulu ya. Di mulut sakit di hati. Harus 6 bulan dulu. Kamu sakit di kantong. Jadi kamu boleh, ini boleh, ini aja jangan ya. Kalau masih sisa kata kecepatan. Iya. Nah, ini satu lagi yang penting. Di aja banyak yang makanan yang kalau kita konsumsi, peluang dia menjadi gula di darah segera tinggi. Itu namanya indeks glikemik tinggi. Karena apapun kita makan bisa dibawa gula. Apapun kita makan bisa dibawa kolesterol. Ya, jadi yang sereal itu sangat rendah glikemik. Itu makan biji-bijian 1 kilo dengan setengah porsi. Resiko untuk gula. Nggak bisa panjang itu. Nggak bisa kak. Dimajuin, majuin ininya TV-nya. Majuin aja. dengar nggak adek? Nggak kedengeran. Ini memang untuk anak dan remaja. Kami juga melakukan ini ada anak SD dan anak SMP ya. Olahraga cukup. Tolong dibaca kembali, nggak mau lagi saya membacanya. Agak maju sedikit, hati-hati. Ayo pada berdiri semuanya supaya kita bergerak, ada manfaatnya hari ini ya. Bergerak itu sehat, move for health. Enggak, bangkunya diituin Les. Ayo sambil cuci tangan dulu. Punggung tangan malah mati. Nanti lihat ya di YouTube banyak ini supaya ya silakan ambil napas, jangan deket-deket. Bangkunya digeserin aja dulu Kak, jadi anaknya bisa. Lalalala. Yang bikin musiknya siapa? Ada yang tahu nggak? Jinjit. Ini juga bagus sekali untuk pompa daripada betis kita. Ini salam. Tunduk. Salam juga ya, salam hormat buat kita semuanya yang hadir di sini. Ya, ini juara senam di Finlandia. Ini dari Marina, masih SD, sekarang sudah SMP karena 2 tahun lalu. Ya, siap-siap ya, cuci tangan.
Kakinya bergerak. Tuk, 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 tuk. Telapak tangan, punggung tangan, punggung tangan. Sela-sela jari, jangan lupa. They are so creepy. Look at his eyes. He's only smiling. For real. Sela-sela jari ya. Yo. Saling mengunci. Tep, tep. Ini dipakai terus loh, apalagi nanti masuk ke dokteran. Ya. Jempol. Pinter. Asik. Asik. He's scary. Look at Asik. Ya, ini gerakan peralihan. Ada 4 gerakan. 4 kali dalam 8 gerakan. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Apa gerakan apa? Oh, gap. Oh, gap. Oh, gap. Ayo, sedikit melompat. Yang anak-anak kecil, yang tidak aja sakit jantungnya silakan. Sini sayang. Ayo, gerak. Nanti unduh ya dari YouTube ya. Ini bagus sekali dan akan sudah disebarkan di seluruh sekolah di Indonesia. SD, SMP. Dua. Kakinya tetap bergerak, jadi otot-otot besar kita bergerak sehingga jantung kita mendapat manfaat. Nah, ini gerakan peralihan. Tadi gerakan 1, sekarang kita masuk gerakan kedua. Masih peralihan 2 kali ya. Iya, silakan. Bisa nggak? Bisa dong, gampang ya, gamping. Merasa kasihan sama dia. What the? Kakinya bergerak, manerser kata orang Batak. Bisa nggak? Di rumput susah. Kamu pintar sekali. Manersernya. Oke, nice. Lanjut. Herser, lagi. Ayo, pasti ada gunanya kalau yang mau bergerak hari ini. Karena saya lihat nih, siapa yang bagus dapat hadiah. Wow. Ayo bergerak demi hadiah. Bergerak demi hadiah. Bisa lagi sampai 4 kali ya, baru nanti kita masuk gerakan Bangun, kedua Bang, sebelum bangun. peralihan. Oke, gerakan peralihannya udah bisa dong, udah 3 kali nih. Lagi. Asik. Mager ya. Ayo, kakinya ke depan. Tep, 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 tep. Iya. Iya, lututnya. Asik ya. La 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 la. Ayo, jangan malas, harus rajin bergerak supaya sehat. Iya, ayo yang besar mana? Ayo bergerak. Iya. Ayo, ayo. Ayo sayang, bergerak. Percaya deh, kalau kita mau bergerak kita akan sehat. Dem. Dem. Oh, dem namanya. Bukan kesatria ya. Bukan kesatria bertopeng. Ayo, bisa nggak? Tap, tap. Tap, tap. Asik ya. Lompat itu menandakan kita bisa
menabung tulang dengan baik. Otot kita juga kuat, tulang kita juga kuat dan padat ya. Bisa terhindar dari penyakit keropos tulang. Ini yang mana? Dua-duanya. Kayaknya ini lebih sebentar. Habis ini baru ke sana. Ayo bergerak. Sayang, kakinya ikut bergerak supaya tidak dominan upper. Yang lower juga harus digerakkan. Ayo, bisa nggak itu yang yang melakukan itu udah 64 tahun. Di belakangnya ada anak SD, SMP. Oke, mantap. Ayo, geraknya bagus-bagus dong. Ada yang serius sekali saya lihat di belakang ada. Ayo, ini 4 kali ya beginiannya ya, kiri kanan 4 kali. Sehingga kita mendapat manfaatnya ya. Dalam lompat itu tulang belakang kita, tulang pangkal paha kita juga semakin kuat ya. Oke, gerakan peralihan lagi. Paling enak ya. Oke, ini semua disebut dengan latihan aerobik ya. Latihan melatih jantung, paru, dan peredaran darah kita. Oke, melompat lagi. Untuk tulang belakangnya, untuk pangkal pahanya. Ke anak SD waktu lagi syuting yang perempuan kanan. Lanjut lagi, ayo lompat. Sempurna buat latihannya. Waduh, asik, mantap, keren. Ayo terus sayang, udah capek, dikit lagi. Coba siap, ini inti keberapa nih? Mana suaranya? Badannya tegak ya, jangan ada yang bungkuk ya. Aduh, sayang tulang belakangnya itu. Ayo, badannya tetap tegak. Lanjut lagi sayang. Mana yang di belakang tadi? Lanjut nih ya. Dia nggak mau gerak. Ya ini kayak main basket ya. Siapa tadi yang main basket? Ayo gerak. Tap, tap, tap. Lagi. Ayo main basketnya kemana? Ke kiri, ke kanan. Shoot. Lagi. Shoot. Lagi. Ini atlet senam dia. Sudah lomba ke Finlandia ya. Saya lupa aku namanya siapa. Oke, nggak ada yang kenal ya? La 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 la. Oke. Satu gerakan lagi, ayo jangan malas. Siapa yang bertahan? Ayo kita roll biar kecil-kecil, mantap. Ayo main skipping, putar pergelangan tangannya. Tapi kecuali siapa yang baru patah tangannya, jangan diputar dulu tangannya ya, pelan-pelan. Ini bagus sekali ya, melompat disebutkan untuk anak dan remaja, menabung tulang itu baik sekali. Di masa tua mudah-mudahan kalaupun terselip jatuh tidak akan patah. Sudah pada terbukti ya dari penelitian-penelitian. Yang otentik. Ini harus
Ya, sudah mau terakhir pendinginan, jangan lupa ya, pendinginan harus ada stretching juga nanti di sana untuk otot-otot betis. Ayo sekarang pendinginan, ini untuk otot betis, kaki depan dan kaki belakang, jari-jarinya menghadap ke depan. Yes, lagi. Semangat abang. Oh, need Itu water. untuk otot betis ya. Yang ini untuk paha belakang, namanya hamstring. Tekan tumitnya, rasakan ada peregangan pada bagian hamstring, otot paha belakang. Jangan membungkuk, tegak semuanya yang di video, tegak, jangan membungkuk. Oke. Nah, untuk paha dalamnya bagaimana? Kita bisa dong? Bisa banget. Lagi sebelahnya. Nice ya, jangan bungkuk ya. Oke, nah ini untuk flexibility atau latihan peregangan pada sisi tubuh kita. Oh, enak banget. Ayo, jangan malas-malas, tangannya lurus. Sedikit lagi kan, sudah beberapa detik lagi kita selesaikan, sudahi acara ini. Nanti boleh tanya jawab 1 atau 2 pertanyaan ya. Yeay. Lagi sekali lagi tarik nafas dalam. Yeay. Mantap. Silakan duduk. Nanti jangan lupa minum ya. Minum juga penting untuk anak-anak. Ini pulpen siapa? Pensil siapa yang jatuh? Ambil sayang. Ayo minum dulu, minum. Ya, Minum dulu, minum. silakan. Minum. Minum. Minum dulu. Anak-anak minum. Baik. Apakah ada yang mau bertanya supaya kita diskusi? Apa yang mau ditanya saya? Ya? Toilet di sana. Apa sayang? Hah? Saya mau ke toilet dan saya satu mau makan. Itu panitianya ya. Iya, ini pada kelaparan, apalagi sudah bergerak ya. Dibalance antara yang masuk dan yang keluar. Ada lagi yang mau bertanya selain toilet dan makan? Mau main, mau makan? Anak-anak. Iya, silakan. Nggak ada minum ya? Nggak bawa tumblernya masing-masing? Sama mamanya. Sama mamanya. Oke, tadi ada 2. Mana kakak? Sini. Yang ingat, aku lupa. Iya ya, yang rajin ya. Ayo, silakan. Kamu gerakannya bagus sekali. Continue dari awal sampai akhir. Satu lagi tadi ya, kita dari sepakat. Iya, ini ya. Iya, berdiri sini. Nanti dikasih hadiah sama Kak Mona. Mana Kak Mona? Oh, udah ada. Bagus sekali ya. Iya, capek ya. Minum ya. Ayo mama-mama kasih minum anaknya. Mana hadiahnya? Ale. Ayo silakan. Ya, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Terima kasih ya. Kamu pintar sekali. Kamu juga geraknya happy. Iya, baik anak-anak sekalian. Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau menyampaikan bahwa kalau kita berolahraga lebih dari 15-20 menit, ada hormon yang keluar dari tubuh kita. Hormonnya apa? Endorfin, hormon kebahagiaan. Kita bahagia. Coba lihat yang ikut latihan, orangnya senang, ya kan? Yang nggak ikut tadi, rengut aja, lapar terus. Oke, baik. Ada yang lain mau bertanya? Silakan sayang. Apa yang mau bertanya sih? Apa itu? Oh iya, aduh bagus sekali pertanyaan ini, boleh dapat hadiah nih. Katanya manfaat senam itu apa? Jadi senam itu adalah bagian-bagian seperti tadi kita sudah menampilkan 3 bagian health related fitness yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu untuk jantung parunya sayang, untuk peredaran darah, itu gunanya senam ya. Kemudian juga untuk kekuatannya, tadi mau 4 kan? Nah, untuk kekuatan tulangnya, ototnya, terus ada kelenturan tadi kan yang begini, ada ya. Nah, itu untuk melenturkan sendi-sendi kita. Jadi kalau kalian sudah melakukan hal yang demikian, boleh diunduh ya, boleh latihan di rumah. Ada YouTube di rumah, nah itu bisa minta tolong papa mama. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali.
Oke, kamu mau tanya juga? Pertanyaan yang enggak apa ya? Silakan, kasihan. Pertanyaannya adalah kenapa kalau kita berolahraga, duduk sayang duduk. Kenapa dia berkeringat? Ada yang bisa menjawabnya? Karena air. Karena kita berolahraga. Airnya nyucur ya. Kayak saya sekarang, wih, keringat banget. Apalagi apa jawabannya? Iya, pergerakan tubuh menghasilkan apa? Panas, energi keluar ya, sehingga kita mempunyai berapa juta pori-pori. Ingat ya, berapa juta pori-pori keluarkan keringat dari sana. Jadi kenapa senam? Kalau berolahraga tadi pertanyaannya ya, tidak harus senam. Di kolam berenang tanpa disadari juga kita keluar keringat. Tapi karena di dalam air kita tidak merasakannya. Campur dengan air, asin ya, gitu. Iya, jadi kalau kita berolahraga pasti kita keluar keringat. Keringatnya tergantung tiap orang. Kalau kelenjar keringatnya besar, banyak keringatnya. Kalau kecil-kecil, itu dia menghasilkan keringat yang sedikit tetapi sudah mengeluarkan zat-zat kotor. Seperti garam misalnya ya, itu keluar dari keringat. Begitu sayang, ya karena adanya peningkatan kalori dan kemudian adanya panas di sana. Kemudian keringat itu menstabilkan panas tubuh supaya kita jadi demam gitu loh istilahnya, ngerti? Iya, jadi kita keringat ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Jangan lupa ya ikut senamnya kita 3M dengan ABC. ABC itu aktif, bergerak ya, bergerak dan kemudian C itu lupa gue. Ya. Iya, saya geng ini betul, geng yang bikin. Opung yang bikin. Jadi opung ini opung ciptakan gerakannya, kemudian dimainkan oleh tadi atlet-atlet ya, ada atlet senam, ada guru senam, ada juga atlet balet. Jadi ikut tadi ya. Kemudian opung ini adalah spesialisnya kedokteran olahraga. Jadi setelah kuliah di kedokteran lulus, opung ke puskesmas. Sudah ke puskesmas ngambil spesialisnya sekarang ada kedokteran olahraga. Karena opung senang sekali dengan olahraga, dulu mau masuk bedah, tapi badannya nggak besar sekali waktu dulu ya. Kemudian duitnya harus banyak. Jadi opung masuknya di kedokteran olahraga dan sekarang spesialisnya kedokteran olahraga. Jadi ternyata olahraga ini sekarang sangat digemari bagi anak-anak muda dan kemudian sekarang orang tua juga banyak yang melakukannya. Karena apa? Mencari sehat, itu dia. Kalau anak-anak mencegah sakit, oke? Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih ya. Sekarang gilirannya mungkin minum-minum dulu, baru nanti dapat makan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Opung. Ya. Oke guys. Ayahmu belum selesai. Ayahmu ngomong di sana dokter Nick. Kalau dokter Nick yang di sana adalah spesialis bedah saraf, ya. Jadi yang diukur otak. Ya. Oke guys, tadi sudah seminar. Oke, terima kasih. tentang berolahraga dan bergerak. Sekarang kita ke seminar dewasa. Semua ada. Ya. Flu, COVID, semua ada. Diabetes. Bahasa kami bukan semua, bahasa kami itu adalah tekanan darah terkontrol, kadar gula darah terkontrol, kadar kolesterol terkontrol. Artinya apa? Lihat faktor-faktor yang berpengaruh tadi. Saat Anda pernah kolesterol tinggi, gula tinggi, dibayangkan masih ingat apa yang boleh dimakan
dan apa yang kurang-kurangi dimakan. Dokter yang satu ini baik ama, agak bisa tawar-tawar, nggak dibilang jangan dimakan, yang bisa dikurang-kurangi dimakan. Nah, jadi artinya apa? Saat memang kontrol tadi sudah tercapai, nggak makan obat monggo, tapi rajin-rajin periksa. Begitu mulai lagi merangkak naik, tadi si komo mau lewat, oh udah nggak bisa konsumsi. Masalahnya kalau kami sebut begitu vulgar ke pasien, trennya jadi beda. Enggak kok, udah sembuh kok kata dokter itu. Tensiku udah 4 kali sama dokter itu, tetap 120, 130. Pulang ke rumah, datang si bapak, mah nggak usah makan lah, gara-gara kau nyalain tensiku. Udah aku bilang sembuh kata dokter, besok datang naik tensi, kan? Gara-gara bapak di rumah itu dok, masih hamil. Ya, jadi hati-hati dengan sakit gula, hiperkolesterol, hipertensi dengan bahasa, sembuh dengan bahasa, tidak perlu makan obat. Ya, pemahaman amang ini yang penting. Jadi bukan jawab ya atau tidak, gitu. Oke. Yang stroke tindakan pertama. Oh iya, pada prinsipnya stroke sebenarnya semua kasus-kasus emergensi nomor 1 letakkan pasien, letakkan si korban. Kalau kami bilang nakal ya, dokter itu pasiennya korban itu, bukan. Letakkan pasien di tempat terbuka, aerasi yang cukup. Unang bebas semenai hitam, madem, ay semenai ni. Lagi beda itu dihuri. Tadi satu, lama-lama ngumpul. Pasiennya tadi masih sesak, langsung simak persitungan. Ya kan, belum lagi zaman sekarang. Ingat handphone dulu. Teman-teman, Anda kenal nggak yang ini, gitu kan? Yang ini loh, di jalan ini loh, gitu. Ya. Jadi tempatkan pasien di tempat yang aman. Kalau tadi Inang lagi manggoreng, jangan pula di sini tunggunya. Mahado sayang, gitu jangan. Nanti, nah itu, karena sayangnya gosonglah ikannya di atas, tumpah pula mianya ke bawah. Ya, bawalah pasien ke tempat yang tenang, datar, aman, terbuka, dan dibiasakan mulutnya dimiringkan ke kiri. Penting banget, mesti simpel. Ya, jangan terus disosokkan lagi minuman. Ya ju minum katanya. Padahal kemarin berantem dulu kan. Mama yang mau gue tesmu, gitu kan. Begitu so, ju minum, dicepokin. Bukan makin sehat, masuk ke saluran nafas, kesedap, selesai juga. Bukan karena stroke-nya, karena kasih sayang yang tidak tepat. Ya, jadi yang penting di tempat on site maksudnya, bukan di rumah sakit. Begitu bawa ke rumah sakit, ambulans itu urusan medik. Tempatkan di tempat yang datar, upayakan kepala miring ke kiri, dan berikan aerasi yang baik. Jangan sekali-kali memberikan makanan atau minuman, sesayang apapun Amang dan Inang. Ya, oke. Oke, baik. Sekarang pertanyaan mungkin dari jemaat Pondok Rangon mungkin ada, atau jemaat Green Garden, biar berbagi. Ada? Ini dari mana, Ibu? Coba kita lihat belakang, dari depan semua. Sebentar ya. Oh, menteng lagi. Ini yang lain ada? Menteng lagi. Pondok Rangon, ya, silakan. Bukan nanya, konsul. Terima kasih buat kita semuanya. Selamat siang Dr. Tobing ya. Dari USU ya? Iya, Ya, saya dari Kolonial. sebelah itu. Ya. Saya, Pak Dokter, sudah 2 kali saya dioperasi. Satu operasi kanker usus tahun 2017 akhir. Yang kemarin bulan November 22 operasi bypass. Terus yang saya tanya setelah dia, sejak saya operasi waktu itu dan kena kemoterapi, saya punya perasaan nggak enak sampai sekarang. Nah, khususnya telapak kaki saya itu kebas-kebas terus panas. Dan kalau saya injak tanpa alas kaki langsung ke lantai, kalau ada misalnya air putih seperti lengket gitu, seperti mengeluarkan lem gitu kaki saya. Nah, terus waktu itu memang dari segi saya kan ada diabetes juga. Waktu saya di Dermais bilang, vaksin ada, mohon jangan beratnya jangan lewat dari 65 gitu. Saya artikan bahasa itu jangan lagi makan yang enak dan tidak demikian supaya gulanya mungkin normal dan sebagainya begitu. Saya pahami memang betul kalau kita melakukan apa yang dokter katakan tadi, makan yang banyak serat dan mengurangi karbohidrat dan sebagainya dan makan sayur lebih banyak lebih dahulu,
baru ditambah lagi karbohidrat lebih sedikit karena sudah merasa kenyang, sebenarnya bisa terkontrol. Cuma kelemahan saya dok, saya jujur aja, tadi dokter bilang makan obat pun karena masalah penting sesuai dengan dosis dulu. Itu benar memang. Tapi pribadi saya sendiri tidak tahu, merasa tidak nyaman kalau makan obat. Lebih bagus saya diet gitu. Lebih bagus saya kontrol sendiri. Tapi kalau saya terpaksa umpamanya pas misalnya terkontrol makan pas ada pesta, saya makan cuma satu gitu. Apakah itu bagus? Oke, yang kedua masalah tadi saraf tadi. Nah, itu otomatis kan harus saraf itu pakai yang kebas-kebas tadi kan. Terus apa obatnya? Dulu ada dikasih sama dokter vitamin. Nah, barangkali ada obat yang lebih bagus supaya nggak kebas-kebas lagi gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi Berikutnya Green Garden ya. Jadi itu pertanyaannya bagus sekali teman. Masalah kaki kebas dengan kemoterapi. Kemoterapi, saya bukan pakar kemoterapi sebenarnya, tapi secara umum kemoterapi itu kerjanya membunuh sel. Makanya ada orang yang habis kemoterapi rambutnya gugur karena sel-sel buat rambut itu mati dibuatnya. Diare, kenapa? Sel-sel di usus itu rusak dibuatnya. Nasi masuk, biasanya diserap, ini robek dibikin sel-sel ususnya itu. Akhirnya buang air besar berdarah. Itu salah satu efek samping. Yang lain adalah ke saraf, dan ini memang yang tidak enak. Jadi bahasanya, bahasa kami pun kalau bahasa itu bahasa tong sampah. Bahasa tong sampah maksudnya disebut satu kata itu bisa 1001 macam sebabnya. Itu namanya neuropati. Jadi apapun ceritanya memang rusak fungsi merasa dari saraf tadi. Akibatnya begitu. Kita jalan di sini biasa, abang leher tuh oke, terlalu dingin ya, atau iya begitu. Jadi memang untuk itu jawabnya adalah ya betul. Obat-obat yang sifatnya ke saraf tadi, ya seperti yang abang bilang dari depan, vitamin B dan lain-lain. Kemudian kita harapkan kemoterapi itu kalau memang sudah selesai, tidak berlanjut, artinya kalau memang 2 cure cukup, sudah gitu. Karena memang kemoterapi prinsipnya, bahasa gampang itu adalah obat yang membunuh sel mana? Semua bisa kena. Hanya paling bisa, paling tidak membunuh sel yang lagi panas. Satu-satu besok nggak tumbuh lagi. Kenapa rambut gunting sekarang sebulan lagi sudah tumbuh? Tukang pangkas tahu bahwa memang Tuhan menciptakan sel rambut itu aktif tumbuh. Paling banter juga sebulan lagi kalau ada laki dari ini. Mau sampai kenapa? Sel-sel yang aktif tumbuh itu yang paling gampang terbunuh oleh obat-obat kami. Apa contohnya di badan? Badan yang sakit tadi, sel kankernya itu tumbuh cepat. Orang sakit jadi 28 hari, dia dalam 5 hari jadi 2, artinya dia aktif. Begitu dimasukkan sel obat pembunuh tadi, dia kena. Tapi sayangnya saraf sangat sensitif. Disentil oleh obat-obat begitu, dia akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Lalu bagaimana? Ada yang salah? Enggak. Memang begitulah proses dalam tubuh yang normal. Begitu, Mas. Kemudian kalau obat-obat, memang tetap jawabnya adalah obat-obat yang untuk saraf tadi, vitamin B dan kawan-kawan. Begitu, Mas. Baik, sekarang mungkin dari Green Garden belum tanya nih Green Garden. Kan sudah, Pondok Rangon sudah, mungkin ada Green Garden, ada yang mau mungkin bertanya. Sehat semua ya, Virginia. Oke, sekarang saya mau bertanya sama dokter ini ya. Mungkin ini juga yang terjadi ya. Mungkin tentang saraf kejepit ya. Ya, mungkin beberapa orang di sini mungkin sudah ada yang kena saraf kejepit, entah kakinya hamstring sampai ke bawah, atau mereka rasanya tangannya tidak enak. Itu bagaimana cara mengatasinya dan apa tindakan kita untuk minimal sehari-hari? Jadi kita pahami dulu, saraf kejepit itu adalah kondisi di mana sebuah rambut saraf itu biasanya yang besar, kadang segede-gede kelingking gitu, bisa juga yang kecil segede tinta pulpen. Dia terdesak biasanya di tulang belakang. Dia terdesak oleh jaringan sekitarnya. Jaringan sekitarnya yang paling sering itu adalah bantalan saraf. Bantalan tulang. Tulang belakang kita itu pernah lah ya, kalau kita potong ayam atau potong babi begitu kelihatan tulang belakangnya kayak batu bata bersusun. Antara bata lain dengan
Iya, antara batu yang satu dengan batu yang lain ada di tengah bantalannya. Bantalannya itu yang sering rusak karena apa? Posisi yang salah, pernah terjatuh, trauma, atau dengan penuaan. Kembali yang tadi, pipanya tidak elastis, bantalannya tidak elastis. Begitu lompat dia gerak, harusnya cut begitu. Lompat-lompat akhirnya dia kan kegencet. Loh, kemana gencetannya? Kan nggak hilang. Jadi nonjol ya ke depan atau ke belakang. Saat dia menonjol ke belakang, itulah menekan saraf dan itu menimbulkan gejala saraf. Gejalanya memang seringnya di fase yang sudah lanjut itu nyetrum. Jadi kalau mundur begini ke bawah rasanya. Lebih parah lagi mulai ngepek. Kakinya ngepek. Telapaknya. Kalau sudah lebih berat lagi satu kaki. Gitu ya. Dan itu paling sering di sini. Kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan tubuh manusia itu tulang belakangnya begini. Jadi tulang belakangnya begini, titik tumpunya ditarik garis lurus itu Inang Dece paling tahu itu yang menjelaskan itu. Titik tumpunya di pinggang. Normalnya itu titik tumpu kita di pinggang. Sehingga kalau ada apa-apa, tulang yang di pinggang, yang di lubang itulah yang paling merasakannya. Termasuk ngangkat tas. Jadi Amang Inang kalau ngangkat tas yang di apa ya? Di HD mana namanya itu? Nah, ada sandang. Syukur juga ya, jadi tahu bahasa Batak itu. Yang dihadang. Dihadang saya kira dihadang bahasa Batak. Jangan di kiri terus. Pindahlah ke kanan. Backpack. Kalau di belakang kita akan cenderung begini. Kalau di depan cenderung begini. Jadi hati-hati. Ya. Jadi atau sekalian ini kalau di rumah ada 2 tas, hadang aja di kiri sama di kanan. Ya, kenapa? Posisi yang tidak baik. Misalnya tas di kanan, kalau tas di kanan kita nggak akan begini kan? Kita kan cenderung begini. Makin berat makin kita buat begini. Yang kedua, di tempat kerja. Ini saya kira panitia sengaja ngambil yang begini supaya kita agak tegak duduknya. Karena kalau diambil yang sehat itu, ini nonjol ke sini. Jadi saat kita duduk begini, sebenarnya ini ada ruang kosong. Duduk yang baik bukan begini. Duduk yang baik begini. Tapi kenapa panitia nggak ngambil begitu? Supaya kita bisa duduk gerak-gerak. Karena kalau begini terus akan sakit pinggang. Ya, jadi panitia juga udah tahu tuh ilmu dasar. Ya, apa yang bisa dibuat? Pertama, hindari trauma. Hindari membungkuk, bending. Ngambil sesuatu. Ini susah nih. Ngambil sesuatu yang normal ideal itu adalah begini. Bukan begini. Gitu ya. Bukan bending. Dia turun, naik. Meskipun itu banyak di teori. Saya juga kadang kalau naik. Cuma itu yang kiri. Cuma iya. Itu yang di kampung yang Marompa, tidak pernah revisi kalinya, tidak pernah di rumah sendiri. Bagaimana itu? Nah, ini jawabnya rawan nih, salah menjawab ditarik SIP saya nih. Pertama, tidak selalu yang tidak terlihat itu tidak ada. Jadi tidak berarti bahwa di sana tidak ada HMP. Kenapa? Nyeri kita orang di Jakarta yang hidup sedentar, hidup duduk, nonton, makan kuaci, makan kacang, gitu kan? Beda sensasi nyeri dengan mereka yang di sana yang aktif. Di sana tercakul pe dugul-dugul nih, iya, hai. Kita di sini kesenggol dikit sampai dugul-dugul sakitnya katanya. Kenapa? Karena subjektif. Artinya apa, Bang? Sakit kita di sini ini bukan tidak mereka alami di sana, tapi badannya itu mengkompensasi nyeri itu berbeda. Ya, jadi saya mau mengatakan bahwa itu bukan berarti baik, tapi bukan berarti memang di sana tidak ada, gitu ya. Karena apa? Mereka di sana otot pinggangnya itu kuat, Bang. Karena udah biasa kerja. Kalau kita kan nggak duduk. Mengapa dokter nyuruh HMP berenang? Memperkuat otot pinggang. Jadi kita kurang kerjaan, banyak duit buang ke kolam renang untuk bayar di sana, cari duit, dia sehat gitu. Ya, gitu Bang. Oke, di belakang ada yang mau bertanya? Oke, sebentar. Menteng lagi.
bertanya terkait, saya nggak tahu, mungkin ada relasinya sedikit lah minggu-minggu terkait autoimun. Jadi belakangan ini banyak sekali penyakit, ujung-ujungnya akhirnya kita mendengar penyebabnya adalah autoimun, gitu ya. Nggak tahu apa karena ada kaitannya dengan COVID-19. COVID-19 itu kan terkait dengan imunitas. Nah, kenapa baru seperti merebak penyakit itu sekarang-sekarang ini, padahal mungkin berapa tahun yang lalu itu kan sebenarnya sudah ada, tapi tidak semarak sekarang. Nah, saya nggak tahu itu sebenarnya itu penyakit orang itu sudah ada atau gampangnya aja orang bilang, oh ya autoimun. Bahkan penyebabnya autoimun, bukan. Autoimun itu bisa mengakibatkan penyebab yang lain jadinya keluar atau berakibat fatal terhadap organ tubuh yang lain. Nah, itu aja sudut pandang dari kedokteran medis dalam hal ini dokter sebagai Aisyah. Kenapa sih baru sekarang gitu? Semua autoimun. Jadi itu orang bilang autoimun. Bukan. Oh iya. Tapi kayaknya buat saya itu masih pertanyaan aja sih. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, sedikit-sedikit autoimun ya. Kalau udah nggak sembuh autoimun. Gimana dijawabin dokter? Jadi begini, kembali. Ini pertama pertemuan yang pertanyaannya harus membongkar ilmu dasar ilmu kedokteran. Biasanya cuma sakit pinggang gimana gitu. Kenapa? Kalau berbicara autoimun, baliknya kita bikin yang ilmiah tapi santai, light saja, yang bisa apply langsung dan kita bisa pahami. Gini, apapun yang terjadi dari luar ke badan kita, apapun, tubuh akan memberikan respon supaya dia tetap berfungsi normal. Tapi kadang badan itu, bukti responnya itu, si sel-sel di badan, ke kita secara keseluruhan tidak nyaman. Contoh, kuman, infeksi, lalu demam. Sebenarnya mau diobati apa? Kumannya. Demamnya itu bukan penyakitnya, itu respon tubuh terhadap kuman yang masuk. Jadi kalau bahasa ekstrim ya, gak usah beli Panadol, jangan sebut merek, gak usah beli paracetamol, kira-kira gitu. Kenapa? Dia kan kuman, kasih antibiotik, kira-kira gitu. Apa yang saya sampaikan? Apapun yang terjadi ke dalam badan, badan punya sensor. Cip, ini bukan saya, ini barang aneh. Respon, serang. Kalau ada kuman, ayo serang ke sana. Jadilah bisu, bernanah. Yang diobati nanah, bukan. Itu kan serangan badan melawan. Sama halnya dengan autoimun tadi. Itu kan berdasar bahasa auto sendiri, imun adalah respon perlawanan. Pada kasus yang baik, tubuh tahu ini zat dari luar. Makanya kita nggak kenal serang, ini nggak benar. Contoh, keselusupan. Kalau bambu masuk kesusupan ya apalah selubang itu tertusuk ke dalam badan, tahu ini yang nggak bener nih, diserang, akhirnya bernanah ya. Tapi itu yang normal. Tapi pada orang-orang kelainan tertentu respon badannya itu luar biasa. Contohnya ibaratnya begini, satu yang datang musuh dari sana, satu orang biasanya udah amankan dulu itu, selesai. Ada apa pak? Udah gak usah ribut sana pulang, selesai. Tapi ada keadaan tertentu tubuh heboh, satu kuman datang, semua kita ini nyerang. Itulah menimbulkan apa yang disebut dengan autoimun. Jadi respon imun, respon kekebalan, respon pertahanan tubuh yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Maksudnya nggak sesuai, jumlahnya berlebihan. Makanya zaman dulu COVID itu kan ada yang sampai disebut kalau kita di kedokteran ada cytokine storm segala macam. Itu apa? Badan tahu ini virus hebat, ini serang, sampai dalam tanda kutip lah kelupaan dia mikirkan yang lain di badan. Pokoknya virusnya serang terus, yang mengakibatkan tubuhnya lemah, demam tinggi, nggak turun-turun. Jadi yang mau saya sampaikan, imunitas itu perlu. Apa itu autoimun? Badan sudah salah mengartikan dengan yang harusnya dia serang. Jadi tidak semua sebenarnya namanya autoimun.
Tapi konsep autoimun itu bisa terjadi di banyak penyakit. Mulai dari penyakit yang sudah diketahui sejak 1000 tahun yang lalu sampai dengan yang baru-baru terjadi ini. Begitu. Jadi pesan saya dalam hal ini adalah menangkap bahasa autoimun itu nggak usah terlalu luar biasa, dan tidak semua autoimun. Ya, begitu ya. Baik, terima kasih. Apa ada yang mau bertanya lagi? Ada lagi? Iya, kan saya yang ngatur. Iya. Terima kasih. Ini adalah yang terjadi di keluarga kami, supaya teman-teman tahu bagaimana caranya untuk mengatasi. Nah, itu saya mengalami stroke. Tadi kan dipaparkan di situ stroke itu bisa jadi pecah pembuluh darah. Tapi di riwayat itu saya tidak ada pecah pembuluh darah. Tapi dia tidak bisa, sebelah kanannya mati, sebelah kanannya. Nah, saya mau bertanya, apakah dengan tidak adanya pecah pembuluh darah, kenapa bisa terjadi stroke? Itu loh, itu aja. Dan untuk ke depannya, apakah bisa terjadi serangan kedua? Terima kasih. Ibu yang tadi yang pakai topi, satu lagi ini terakhir ya. Sebelum itu habis itu kita tutup. Terima kasih, dokter. Di bulan Maret 2020 kami pernah mengalami sakit dan dibawa ke rumah sakit karena rasa ujung jari kaki dan ujung jari tangan itu kayak kesemutan gitu. Baru-baru kesemutan, lalu dibawa rumah sakit, terus katanya tuh terlalu stres atau asam lambung. Tapi setelah itu kurang lebih kami mengalami sakit itu 3 bulan ya. Setelah itu kalau telat makan sempoyongan, kemudian suka semutan, tetapi kalau sekarang sudah mendingan, sudah enggak. Tapi akhir-akhir ini adalah rambutnya rontok parah. Nah, waktu di rumah sakit saya pernah dikasih obat namanya Citicoline. Saya cari tahu ini Citicoline itu obat apa. Rupanya dia ada untuk menyembuhkan saraf-saraf juga gitu kan. Yang mau saya tanya dokter, bagaimana ya sakit itu atau solusinya seperti apa? Atau sampai apakah itu hubungannya ke rambut rontok atau mungkin itu aja dokter, solusinya bagaimana? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan penutup, silakan dokter nih. Oke. Makin ke belakang makin berat pertanyaannya. Tadi yang kita sampaikan. Jadi soal sebab stroke tadi, udah sebanyak itu saya ngomong. Itu sebenarnya masih sekian persen dari sekian banyak penyebab stroke. Ada namanya infeksi pembuluh darah, vaskulitis di otak. Itu juga dapat menyebabkan stroke. Pokoknya apapun yang terjadi di otak yang menimbulkan gangguan aliran darah ke sana, itu akan menimbulkan stroke. Jadi kalau disebut tadi sumbat pembuluh darah, pecah pembuluh darah, itu adalah 2 terbesar yang bisa langsung kasat mata terlihat. Ada orang infeksi otak menimbulkan kelemahan sisi kanan, kelemahan satu sisi. Kenapa? Karena memang dia terjadi di daerah yang menggerakkan. Bisa jadi ada vaskulitis, neuritis, bahasa kedokteran banyak sekali itu. Dan itu menimbulkan gejala seperti yang kalau kita sebut stroke. Padahal dia sebenarnya bukan stroke, tapi memang kerusakan jaras kabelnya tadi loh. Kabelnya itu rusak baik karena infeksi, karena autoimun tadi tuh, karena obat-obat kemoterapi. Jarasnya itu terkena, menimbulkan kelemahan kalau untuk motorik, jadi mati rasa kalau untuk menangkap saraf, menangkap sensasi sinyal saraf ke dia. Nah, itu. Jadi kembali panjang lebar tadi itu masih ujung-ujungnya. Ini kasusnya mungkin bukan karena iskemik, mungkin bukan karena stroke, tapi mungkin karena peradangan pembuluh darah, ya, atau mungkin karena ada jamur di sana, infeksi jamur.
begitu ya. Jadi kalau kok dia lumpuh ya tangannya sebelah, sudah di MRI nggak ketemu, emang bisa nggak ketemu? Kalau karena dia infeksi, kalau karena ada jamur, karena ada vaskulitis dan lain-lain, nggak ketemu di MRI-nya, gitu ya. Makanya kadang begitu, jadilah carilah dulu, boleh nggak EEG, direkam, kalau rekam jantung di sini, rekam otak. Oh ini di daerah sini ada kelainan, baru dicek kelainan itu apa, apakah memang ada infeksi di sana, segala macam, ya itu harus dicek. Oke, kemudian pencegahannya sih, nah yang begini-begini yang susah pencegahannya, karena sebab nggak tahu. Kalau sebab nggak tahu gimana cegahnya, ya kan? Jadi ilmu kedokteran itu nggak luar biasa. Ada satu titik dia mentok juga, paling tidak mentok sampai ilmu saat ini. Oke, yang berikutnya tadi yang Inang tadi tanyakan di belakang mengenai rambut rontok dan sakit ya, kembali. Nah, memang perlu kita sadari dan kita pahami, dan memang begitulah apa adanya. Saat kita begini, konsep kita itu adalah membukakan wawasan berpikir. Memang belum tentu satu pun pertanyaan yang Amang sampaikan itu, inilah diagnosanya. Belum tentu bisa begitu, ya. Karena kita diskusi, tidak ada pemeriksaan dan lain-lain. Maka yang mau saya sampaikan, kalau dari gejala tadi, tentu kita tidak bisa bilang inilah sebabnya, enggak. Tetapi kembali, kalau tangan kesemutan dan lain-lain, apalagi ada riwayat diabetes, pikirkan dulu, ini mungkin efek samping, bukan efek samping, dampak dan terjadi karena diabetes. Nah, tapi kalau muncul lagi ada rambut rontok, maka ini pertanyaannya lain. Adakah hubungan antara gula dengan rambut rontok? Kemungkinan tidak. Kalau mau dipikirkan tadi yang di belakang ngomongin autoimun, ini jangan-jangan urusannya adalah imunitas, imunologi. Itu nanti bukan obat-obat Medicobal, vitamin B, bukan itu obat, dilihat dulu gitu. Atau yang gampang, jangan-jangan ini masalah sebatas kulit yang mengakibatkan rambut rontok. Jangan-jangan salah sampo. Ini kesannya sepele, tapi ini bisa terjadi. Tapi buat pasien, ini sering terjadi datang ke kami. Karena dia udah mumet di otaknya, sakitnya ini nggak sembuh, akhirnya dia gatal di kuping, jadi besar masalahnya. Ini masalah hati tadi. Dan itu sering terjadi, datang ke kami dokter bedah saraf maupun dokter saraf. Mulai dari sini sampai sini. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Saat hati mulai susah, saat hati mulai tertekan. Pegel lang udah? Ya, mau naik betis. Biasanya ditonjok juga masih kuat, sentil saja, sakitnya luar biasa. Sakit fisik, hati sakit aja. Boleh kamu sentil moderatornya bilang udah mau selesai gitu. Udah ini terakhir. Udah sini terakhir ya? Iya, ini udah. Cekat di sini. Tuh, di leher saya ini. Kayak nggak ngerasa ini. Biasanya memang kalau begitu, itu jatuhnya akan cerita ke yang lain. Ibu, tadi kesini dengan siapa? Inilah dokter. Anak banyak, tapi kesini ditinggalkan sendiri. Mobilnya banyak, disuruh aku kesini yang Grab. Oh gitu ya Bu ya. Tapi sudahlah dok, memang begitu hidup ini ya. Iya Bu, gak apa-apa, sabar aja ya Bu. Besok dia datang, oh sembuh kemarin sakitku ya dokter katanya. Aduh, ngarah aku sih kata. Tapi ini bukan hal yang langka, ini sering terjadi. Dan memang bisa terjadi, orang kita sendiri, saya aja kan begitu. Yang sepele aja kalau lagi mumet otak, pasien tadi operasinya berantakan misalnya, masakan berantakan, susah, perdarahan banyak, itu nanti masalah kecil aja bisa bikin ping gitu ya. Apa yang saya mau sampaikan lagi pesan di sini, otak itu tidak semata-mata apa yang kita lihat, menggerakkan tangan, kaki, aduh subit, enggak. Hati susah menyampaikan di mana. Hati itu yang di atas otak sebenarnya. Otak itu masih bisa diatur oleh hati. Oke? Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, nanti kalau ada yang mau bertanya lagi silakan, dokter ini selalu terbuka ya. Jadi kalau mungkin tadi nggak terpikir mau nanya apa, silakan. Orangnya seperti ini ya. Ya kan lihat ya. Jadi nanti kalau mau tanya silakan langsung saja private ya, tidak dipungut biara selama masih dalam lingkungan ini. ya private ya, selama masih di lingkungan ini dan acara ini ya. Oke, baik. Jadi saya tutup acara ini ya, puji Tuhan. Saya percaya banyak ilmu yang sudah kita dapat dari Dr. Asnir ya. Kita tahu bahwa otak itu sangat
sangat-sangat butuh aliran darah yang banyak tadi ya, intinya di situ ya. Jadi begitu aliran darah itu tidak tersuplai dengan baik, maka akan timbul gejala-gejala, entah itu stroke, entah itu saraf kejepit dan segala macam ya. Itu semuanya pengaruh dari sana. Jadi Bapak Ibu tadi masih ada bilang makanan enak. Sebenarnya makanan enak itu apa sih? Mungkin buat saya itu enak, tapi buat orang lain belum tentu enak. Jadi intinya bukan di enak, intinya itu di porsi. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau makan enak boleh, tapi porsinya jangan berlebihan. Hari ini mau makan saksang, besok saksang lagi, besok saksang lagi, besok saksang lagi. Ya sulit gamanya. Tapi kalau mau makan saksang hari ini, besok kita tahan diri kita tidak makan saksang, itu mungkin bisa menjaga. Jadi yang penting itu jangan berlebihan. Jadi kalau Bapak Ibu mau makan silakan, tapi jangan berlebihan. Mungkin demikian ya. Hati yang Gembira ada obat. Terima kasih. Kami berdua di sini mohon undur. Terima kasih. Kami serahkan ke MC. Oke guys, selesai sudah seminar Dewa. Luar biasa ya. Kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa sebagai bekal kita untuk melanjutkan aktivitas kita. Terima kasih untuk narasumber kita, Dr. Astin, dan juga moderator kita, Dr. Alex. Untuk sekolah minggu juga ada Dr. Dece. Jadi kami mengundang dengan hormat untuk hadir ke depan. Ada tanda kasih yang akan disampaikan oleh panitia. Ya, Dr. Astin boleh. Dr. Dece tadi ada di tengah-tengah. Bolehkah Dece gabung ke kita? Ya, moderator kita juga yang sudah memandu ya. Boleh kami undang ke depan. Kami undang Ibu Mana untuk memberikan. Oke. Ya, terima kasih untuk pelayanannya pada hari ini. Ini berkatnya tebal di surga nih. Amin. Tidak terhitung nih. Amin. Luar biasa. Dok, jangan dilihat amplopnya ya dok. Lihat isinya. Ya. Dokumentasi. Oke. Ya. Ternyata sangat antusias ya. Betul. Masih banyak mungkin ada lagi nanti pertanyaan-pertanyaan. Kita boleh ya nanti komunikasi langsung dengan Dr. Astir ya. Sangat welcome ya. Memberikan jawaban-jawaban untuk apa pertanyaan-pertanyaan yang masih belum tersampaikan saat ini. Baik, kita mau masuk makan siang. Iya. Ya. Tapi kita mau lihat dulu nih. Sudah banyak door prize. Iya. Kita boleh dulu ya sekali ya. Tapi sebelum kita masuk door prize, biar nggak lelah duduk. Yuk kita berdiri dulu. Kita bernyanyi dulu sekali. Kita tulus rock and roll. Ya, kita pemanasan dulu. Seperti tadi materi yang sudah kita dapat, lemaskan saraf-saraf, ya, kosongkan dunia tengah karena kita mau masuk makan siang lagi, ya. Kita hilangkan, boleh untuk tim door prize disiapkan kita. Iya, putaran pertama kita akan undi 10 hadiah door prize. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, karena kita berdasarkan nomor yang ada di name tag, adik-adik sekolah minggu boleh ya dipandu kakak-kakaknya merapat ke tenda besar karena kita akan melakukan undian door prize. Nomor sesuai dengan Sekolah minggu dicek nomornya. Dicek nomornya, ingat. C073, C072, adek berapa? Aku 055, 71 lah. Hah? Enggak, ada beda, ada beda. Boleh bergabung supaya kita lebih. Oke, taruh. Oke. Kita berdoa. Oke, berapa? D039. Ingetin ya. Door prize. Dekat kakak, dekat kakak. Untuk kita. Hiha. Duduk dekat
mau ya? Hah? Biar nanti makannya enak. Oke, kami persilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pengundian door prize. Mohon semua diperhatikan name-tag-nya. Hadir ke depan membawa name-tag ya. Kita akan undi 10 hadiah door prize untuk sesi yang pertama. Oke. Di manakah undiannya? Mungkin kalau nanti dipanggil nomornya 3 kali dipanggil tidak ada berarti dianggap gugur. Oke. Ya. Jadi tolong perhatiin semua ya. Nomornya kalau dipanggil 3 kali nggak nyaut berarti kita anggap gugur. Oke. Siap-siap, itu name tag yang ada di depan kita, tolong dilihat. Ya, jangan sampai hilang. Jadi nomor itu yang kita undi untuk 10 ya. 10. 5 pertama kita bagi 2 gelombang ya. Baik. Untuk 5 pertama kami mengundang ada 5 dokter ternyata yang hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Ya, tadi yang sudah kita dengarkan, Dr. Asnir, Dr. Dece, Dr. Alek, Dr. Martina, dan Nyonya ya. Dr. Jufi. Juga. Boleh Dr. kami ke depan Jufi. untuk mengambil 5 nomor pertama ya. Luar biasa ya, Reso Jaya 2 ya. Di tengah-tengah kita ada tim kesehatan yang bisa terus ya membagikan. Dari tadi Kak. Iya, dipegang dulu. Dipegang dulu dong. Nanti sekaligus kita membuka. Bagi semua Bapak Ibu yang berada jauh di luar lokasi pendopo boleh bergabung karena kita akan hitung ya untuk pengundian nomor. Jika tidak ada respon setelah hitungan ketiga kita putar ulang. Adik-adik sekolah minggu juga boleh merapat. Yang jauh merapat, yang dekat mendekat. Iya, baik. Warnes boleh diberikan? Iya. Setelah dibuka, boleh Kak Dece? Dikasih Kak Dece. Nomor berapa Kak? Awalnya adalah D 059. 059. D 059. Iya, Boleh dilihat mari. nomornya. Tolong dilihat 059. Oke, hadir ke depan. Berikutnya. Bapak Henry dari Green Garden, Bapak betul? Henry dari Green Garden. Boleh langsung lagi, kasih lagi mic-nya ke Dr. Alex. Ya. Yang kedua. Yang kedua, alfabet C. C062. C062. Adakah? C602. Oh, ada. Patricia Sinamora dari Green Garden. Wah, 2 ya. 2 dari Green Garden ya. Oke, lanjut lagi. Kayaknya janjian ini. Janjian. Ini inisialnya Oke. A050. A050. Adakah? 1 kali. A0. Oh, tidak ada. 2 kali. Ambil lagi kan ini? Gak ada. Gak ada, 3 kali berarti ilustrasi kita tidak ada. akan gugur. Oke, kita Gantinya dicabut lagi. Registrasi. Yang A lagi dipotongin ya. iya. Berapa? 1 udah. D014. B014. B104. Delta. Oke, hadir. Maju Kak. Oke. Ada. Delta ya. berapa? Oke. Tunjukkan. Ada, ini dari mana? Oh, sekolah minggu ya. Oke. Next. Selanjutnya. Anaknya yang dapat, anaknya yang datang kok ya. Ya, dijemput. Oke. Next. Bravo 40. 040.
Bravo. Bravo, ada? Oh ada, ya betul. B, Bravo. Ya, Pak Jasar masih Bayu 040. dari Oke. dari Pondok Rangon. Pondok Rangon lagi. Oke, satu lagi. Sudah? Oh, sudah. Sudah 5. Oke. 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 Satu lagi ada nih, satu lagi. Satu lagi kan? Iya. C. Charlie 042. Charlie 042. Adakah? Oke, ada. Ada, iya. Wow, Grand Garden lagi. Oke. Oke. Oh, luar Ibu Tion biasa. itu orang ya dari tim apa Oke. Boleh hadiahnya diberikan kepada masing-masing dokter untuk memberikan kepada penerima door prize kita untuk Iya. putaran yang pertama. Marco Cinamir, Oke, Kamu pasti. Berdana. Tortor Honda. Tortoron. Gini. Oke. Sini sayang. Gini. Biar itu sini. Iya, yang memberikan ini dari sana. Oke. Tortor Hon. Mana yang foto? Mana foto? Mana foto? Oke. Iya. Yang ketiga. Ada yang tadi ya? Ada ya? Sini. Sini sayang. Sini. Ada ini. Ya. Oke. Ya. Yang keempat. Oke. Sini sayang. Biar difoto. Cantik. Sini. Oke, sini. Oke, difoto dulu yang inilah dia ya. Menerima hadiah door prize sesi pertama. Oke, udah semua? Ya, silakan kembali duduk ke tempat. Terima kasih. Oke, untuk sesi kedua kita Semoga akan suka. panggilkan 5 Ya. konduktor. Sekali lagi. Guru paduan suara. Guru paduan suara 5 orang untuk maju ke depan. Ibu Esther Ini sesi kedua. baru coba lagi ya. Ayo 5 guru paduan suara. Kak Tita mana Kak Tita? Oke. Kak Tita mau lah. Siapa lagi? Itu Rahmat. Boleh? Oke. Pak Guru kemana? Oh ini udah datang. 3 lagi. Boleh ada dari coach dari Green Garden. Pondok Rangon. Pondok Rangon. Guru paduan suara. Pak Hadi guru paduan suara Pondok Rangon. Ada Pak Hadi? Ayo Pak Hadi. Oh Pak Hadi ada. Baru tahu kan Menteng, baru tahu kan Green Garden. Pak Pak Hadi. Hadi ini guru bor kami loh. Oh iya. Apalagi untuk lagu-lagu Batak. Pak Hadi ini. Biasa, nggak ada duanya. Pak Hadi saya sering lihat di Menteng ini. Oh gitu? Iya. Nah, berarti bayarannya kencang. Berapa lagi? Oh, satu Satu lagi. lagi. Dari Pondok Rangon, Bapak JP Simanjuntak Oh iya, katanya. Pak JP Iya. Ya, Bapak JP Simanjuntak. Silakan Bapak. Ya. Iya, mana dia orangnya? Ini baru 4. Satu lagi mana? Kak Tita, come on. Oke, tolong dicabut door prize-nya. Dari Green Garden mungkin salah satu mau pilih saja, tidak harus coach. Boleh? Iya, boleh. Iya, salah satu. Untuk cabut nomor saja. Dari Green Garden katanya Ina. Oh, Ibu oke. Tiur. Ada, Boleh udah, sudah. Ada. Oke, Ibu cabut Tiur. satu. Habis ini kita akan masuk di dalam makan siang ya, Pak ya, karena Iya. sudah mulai terasa. Kayaknya udah mulai terasa lapar ya. Oh belum? Mau duduk sini Kak. Belum lapar? Belum ya, Bang ya? Oke, kalau belum lapar, kita ambil door prize 5 lagi. Ya, 5 lagi. Kan pasti dong ini door prize 5 lagi agak gede ini. Ya. Semakin ke sana semakin besar hadiahnya. Oh iya, pasti. Iya, bacakan. Nomor B073, Bravo 073. Bravo 073. Satu kali. Skip katanya dari registrasi tidak ada. Berarti langsung ambil lagi aja dah. Satu lagi dah. Nggak ada. Oke.
Kita udah dikasih kode dari belakang, nggak ada ya? Keren-keren ya, langsung direspon ya biar cepat. Bravo 064. Bravo 064. Bravo 064. Duduk kak, duduk. Ya. Bravo Ada 064 satu kali. Bravo 064 dua kali. Ini bang. Oh, dokter Asli. Ada. Rezeki. Fokus dengan materi ya. Yang nyabut tobing, yang terima tobing sama. Ini benar-benar bravo semua nih. Bravo 044. Bravo 044. Oh, pantas belum lapar tadi katanya Mang ini. Ada feeling-feeling Ini dapat ya. dengan Pak Robert Sitorus dari Menteng. Oh, Pak Robert Sitorus ya. Ternyata feeling is so good ya, Mang. Iya. Oke. Selanjutnya C061. C601 ya Ibu Deborah. Oh 06. Oke. Oh ya betul. Oke. Ibu Deborah dari Pondok Ranggon. Lanjut. Yang keempat. Lanjut Alfa 037. Alfa 0. Skip. 037. Skip katanya. Ambil lagi. Ulang lagi. Nggak ada? Tidak ada informasi dari registrasi. Oke. Selanjutnya. Delta 075. Delta 075. Satu kali. Skip lagi. Nggak ada. Ambil lagi. Cabut lagi. Cabut lagi. Oke, Pak Cinta, boleh dibacakan sambil menunggu. Boleh? Delta 015. Delta 015. Ada. Satu kali. Ini datang pagi nih kayaknya. Oh, ada. Delta 015. Anak Iya. sekolah minggu ya. Benjamin dari PKPI Menteng. Oke. Enggak loh, sudah ada lagi situ loh. Satu loh. Menteng lagi, ya menteng lagi. Terjadi pemerataan ya. Satu lagi ya. Oke, dibacakan satu lagi. Charlie 045. Charlie 045. Dilihat lagi. Ada sepertinya dari sisi kiri. Oke, hadir ke depan. Oke. Oke. Dari manakah ini? Menteng. Angelina dari GKP Menteng. Yuk, boleh bergabung. Oke. Oke, hadiahnya boleh diberikan kepada masing-masing yang sudah mencabut nomor untuk memberikan kepada penerima hadiah door prize. Musik. Margot Cinani, baik kamu nah hitsah-hitsahi. Goyang. Iya. Selamat pagi dong. Goyang. Oke, silakan kembali ke tempat. Ya, selamat memakai. Semoga menjadi sukacita ya buat yang sudah mendapatkan door prize. Saya serahkan itu ke Randy. Saya kapan dapat ini? Saya belum dapat. Oke, kita akan masuk dalam hadiah cash money. Ini ada uang cash. Lapar. Saya Lapar. memberikan pertanyaan. Lapar kepada belum? kita semua. Siapa yang bisa jawab? Nanti saya kasih amplop ini satu orang. Nilainya toh Ini cash loh, ya duit baru semua, senilai. nggak ada yang lama. Senilai. Duit baru, senilai. Voucher lotte 500.000. Mama senang. Kita dengarkan dengan seksama. Tadi yang ikut seminar semua, ya? Ya. Oke. Saya mau tanya, coba sebutkan nama lengkap dokter
yang memaparkan tadi seminar tentang stroke yang lengkap, Katita tadi. marganya, detailnya, semua. Coba satu orang maju ke depan. Maju Kak. Sini, ke sini. Maju Kak. Tolong dikasih mic-nya. Kalau salah, Suruh nggak dikasih. Detailnya nggak usah dibilang semuanya. Oh, harus lengkap. Nah, Ini 500. Yang main-main tuh. coba aja. Coba. Harus lengkap. Try. Lengkap. Yang sarjana-sarjana belakangan itu. Loh, Banyak tadi, kali ya? tadi kan ikut seminar semua. Iya dong. Ada dong kita speaker. Ya. Dokter Asnir Lambat Numatobin TKD IMSA. Nah, mana orangnya? Orangnya mana? Mana dokter? Saya mau tanya, dokternya mana? Menarik nggak itu? Ada busing ada. Kalau tidak, kita tanya dulu. Kita tanya dulu dokter. Mana dokternya sini? Ya, ayo dokter. Dokternya mana? Tadi udah disebutin namanya. Apakah benar? Benar aja bilang dokter. Benar aja bilang. Benar. Benar lah. Oke, sebentar. Kita dengar dulu nama lengkap. Silakan. Iya. Jatuh ke dalam pencobaan berat lagi loh. Iya. Tuh, aku lihat pandangan kakak kita itu. Apa mau kau bilang katanya? Apa katanya? Dari sini dibilang kau jujur ya katanya. Iya. Jadi Tapi gimana? Tapi gini teman. Ada yang benarnya udah Kalau deh. kepanjangan dibuatnya embel-embelnya ke belakang itu loh tanda kasih setianya. Begitu. Luar biasa. Begitu ya. Tapi kalau ada tadi yang nggak disebut yang apa ya, aku aja kadang lupa. Apa di belakang itu karena dia orangnya merendah, jadi nggak mau sok keren gitu. Tapi kita mau dengar nama lengkapnya sebenarnya. Tapi nama lengkapnya tadi mantap. Mantap. Nah, Coba mantap diulang dulu. lagi. Jangan lagi aku disuruh mengulang. Biar semua dengar karena ini hadiahnya bukan ini cukup besar ini hadiahnya. Berarti ke aku juga ya? Ya. Aku juga dapat Oh, berarti ya? enggak. Enggak dong. Ya, oke, coba yang lengkap sekali lagi. 20%. Ntar, Oke. duduk aja. Jangan ada main mata ya. Nggak boleh. Ya. Oke. Oke. Selamat Asnir Lumat Tobing. Iya, itu benar. Belakangnya Jadi tergantung kalau mau dibikin di depan, dokter sebutnya. Kalau mau di belakang, PhD kata orang. Oke. Nah. Tadi itu disebutkan ya. Nah, iya. Yang penting Jadi gimana? Benar? Benar. Ya. Oke. Masih. Ya, kami undang Abang Pendeta mana? Abang Pendeta, Abang berikan langsung. Mundur Kadita. Kadita. Dokter dulu. Mundur. Agak mundur. Jangan terlalu cepat. Iya. Iya. Kita berikan tepuk tangan untuk Kadita ya. Oke. Itu pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya sekitar seminar tadi. Ini untuk sekolah minggu. Saya mau kasih pertanyaan untuk sekolah minggu. Tadi kan temanya kalau nggak salah mager, Agar ya. malas gerak, Ya. benar? Betul. Ya. Sekolah minggu mana di sini? Tolong angkat tangannya. Ya, sekolah minggu mana? Cuma 4 orang. Oke. Iya. Oke. Oke. Saya mau tanya, obatnya mager itu apa? Coba sini, satu orang sini. Wah, apa? Olahraga. Terus apa lagi? Hanya satu. Banyak gerak. Apa lagi? Senam. Ada 5 kayaknya tadi, baru 3. Berenang. Main basket. Yang lengkap dong, ini duit loh. Apa? Coba, jangan goyang-goyang. Nanti kita ada musik. Berdiri aja lihat ke depan. Biar difoto tuh. Ya, oke. Apa? Satu. Mager itu apa obatnya? Main basket. Olahraga, betul. Senam. Senam olahraga kan? Beda. Beda. Oh beda. Oke, terus? Banyak gerak. Apa lagi? Ini nanya pendeta. Iya. Aduh, itu Kamu di sini. Kemana nih itu Frank ini? Gila benar. Jangan lihat sama bapak ya. Coba, mau lagi apa?
Dua lagi apa? Ini loh. Hah? Basket. Tadi dengar seminar nggak? Dengar seminar tadi? Sekolah minggu. Nah, apa dua lagi? Nah, dua lagi. Tar dulu. Belum lagi mikir. Oh, gimana? Cuma 3. Oke. Hah? Oh, berenang. 4. Berenang. Pokoknya yang berbau olahraga supaya gerak. Satu lagi apa? Oh, main basket. Jadi berarti 5 sudah. Ya, jangan ada yang protes. Orang ditanya dia, posisi yang jawab. Ya, nggak boleh. Ini ada ini di sana. Oke, ya 5 udah dijawab semua pertanyaannya. Jadi dengan 5 tadi berarti magernya hilang. Oke, ya. Oke, mana guru jemaat? Kami undang untuk memberikan hadiah ini. Yang mana? Guru jemaat siapa? Menteng lah. Kok protes ketua ini? Oke, guru jemaat Menteng. Kami undang untuk maju ke depan. Iya. Oke. Kamu lihat di sana jauh. Di sini aja. Ya. Oke. Announcer lah. Oke. Oke. Ya. Masih lanjut atau nanti kasih dulu? Masih ada satu lagi. Satu lagi. Oke. Kita habiskan dulu. Ini 500.000 Ama. Nanti kalau udah sampai rumah jangan diminta, khusus untuk dia aja itu. Ya. Oke, pertanyaan satu lagi yang terakhir. Ya. Sebelum ini, makan kita ya. Sebelum makan. Udah lapar belum? Hah? Oh ini loh. Mau dibagi apa enggak nih? Hah? Kok protes? Oke, pertanyaan satu lagi. Kesimpulan seminar tadi secara umum apa? Siapa yang dapat? Langsung. Seminar ini lah semuanya. Ya, dewasa. Dewasa. Ya. Kasih mic-nya. Ini harus benar. Ini kayaknya benar tadi gue lihat paling depan duduknya. Ya. Kesimpulannya hidup harus penuh sukacita. Mana yang kasih tadi paparan seminar siapa? Ya gimana? Kira-kira benar nggak itu? Hah? Hidup pernah sukacita karena hati yang gembira adalah obat. Nah, itu benar nggak itu? Nah. Belum. Musik. Ini belum benar apa enggak? Tadi yang jawab. Nah. Ya, oke. Coba ke depan, jangan di belakang. Jangan bisik-bisik, kita minta komisi lagi. Bagi dua katanya, bagi dua. Bagi dua katanya, bagi dua. Ntar Jadi dulu, benar. kita dengar dulu. Ini kesimpulan ini harus singkat, padat, dan jelas. Oke, kita dengar dulu. Terlalu singkat sebenarnya, Mas. Terlalu singkat. Kenapa? Karena apa? Mempersiapkannya itu sampai semalam subuh. Oh iya. Terlalu singkat ya? Selain itu, itulah mantapnya. Memang apapun ceritanya panjang-panjang tadi itu nomor Yang 1. penting. Oke. Itu intinya ya. Iya. Oke. Hati yang gembira adalah obat. Mari kita pulang dari sini membawa sukacita. Oke. Kami undang guru jemaat dari Green Garden untuk memberikan cash money nih 500. Agak jauh toh. Agak jauh ke sana biar nanti ini jauh. Asik aja musik. Udah. Mana guru jemaat dari Green Garden? Ya. Kami juga himbau undang untuk guru jemaat dari Pondok Rangon untuk boleh hadir ke depan, Ya. memimpin kita doa makan ya. Nanti habis ini dari Green Garden dulu. Iya. Nanti Biar cepat, sudah lama, Oke. sudah lama. Ini ampau dulu. Oke. Musik yang agak riang. Agak lama, jangan terlalu cepat. Nah. Takut belok, jadi disusul. Gak usah. Takut belok amplopnya, jadi Ede itu aktif. Aku kalau susul nanti dikirain minta komisi. Ya enak. Jadi mendingan mereka aja. Oke ya. Baik, kita tiba saatnya untuk bersantap siang. Kami
Ibu Pembantu dari Natalis untuk memimpin doa makan. Guru Jemaat Pondok Rangon untuk memimpin kita dalam doa makan. Saya tadi diundang, udah buru-buru mau kesini aja mau berdoa untuk makan karena perut memang udah keroncongan. Iya. Baik Bapak Ibu terkasih, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini dari pagi hingga siang ini Tuhan boleh menyertai kami dalam acara demi acara ya Bapak. Dan tiba saatnya ya Tuhan, pada saat ini kami akan menikmati berkat berupa makanan bagi tubuh kami ya Bapak. Sebelum kami menikmatinya, kiranya Tuhan yang memberkati, menyucikan dan menguduskan ya Bapak. Sehingga melalui makanan yang akan kami nikmati pada siang hari ini Tuhan, boleh menjadikan kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati orang-orang yang saat ini juga membutuhkan makanannya Bapak. Tuhan juga mencukupkan mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu. Amin. 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 Iya. Yeay, makan. Kalau Pak Hadi, si Titi Puspa, mana Pak Hadi? Makan guys, makan. Makanan sudah tersedia di depan, kita boleh ambil masing-masing. Oke, taruh. Nanti setelah makan siang kita akan masuk di dalam games. Oke, tetap makan siang bukan lenteknya. Hai Bu. Tetap dibawa nentek untuk mengambil makan siang. Supaya bisa Oke, taruh. contreng ya. Sekolah minggu di sana, Oke. Thank you. Sorry tangan kiri ya. Thank you, Bu. Sini ya? Iya. Oke. Yeay. Yeay. Makan. Oke, taruh. Oke, situ. Ini. Ya udah ini ya. Udah antri, udah diam di situ antri. Itu antrian sekolah minggu. Nah, siapa? Yeay, antri ya sayang. Dikeluarin sayang kertasnya. Kertasnya dikeluarin biar dicontreng. Kakak ambil makannya. Mau yang sekolah minggu apa yang dewasa? Apa bedanya? Nggak tahu. Ini yang dewasa nih bukan? Di sana yang dewasa pinggir sana.